Jadi kalau benar-benar dunia mengikuti cara Malaysia ini, insya Allah itu bisa aman guys. Wah, aku nggak bisa expect gitu. Bahkan orang asing pun, orang luar pun merasa wah pasti shock lah. Bahkan di negara Arab yang dekat dengan Masjidil Aqsa pun tak sama guys. Yang sedangkan Malaysia ini begitu jauhnya, tapi boleh sama cuy. Ini apakah Masjidil Aqsa ikut Melayu atau Melayu ikut Masjidil Aqsa? Nah ini menjumpai berbagai warna kulit ya, berbagai warna bendera cuy, berbagai warna manusia cuy, itu ada di masjid ini guys. Gila men, respect banget ya. Jadi seharmoni itukah yang diciptakan oleh Malaysia? Hai, hello guys, assalamualaikum, salam sejahtera semuanya cuy. Apa kabar guys ya? Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Zahir dan batin sama aja guys ya. Yang penting maknanya keikhlasan kita untuk memohon ampun, memohon maaf kepada kalian semua jika terkasar bahasa, tersalah cakap ya. Mohon maaf lahir dan batin. Kosong. Oke guys ya, gimana lebaran kalian, Idul Fitri di sana ya? Apakah menggembirakan, menyeronokkan guys ya? Sebab ya ini adalah hari kemenangan untuk kita guys ya, sebagai umat muslim beragama ini guys. Dan pasti kalian pada balik kampung dong ya. Suasananya di sana seperti apa guys ya? Pasti best lah ya. Sebab momen yang paling best itu jika kita balik kampung, betul tak guys? Coba bagi pengalaman sedikit guys, bagikan komen ya. Dan ini ada video-video yang sangat menarik sekali yang teman-teman DM nih guys ya. Salah satunya ini nih, pelancong terdiam, raya di Malaysia buat dia tak percaya apa yang dia lihat. Wis, apakah itu guys ya? Apakah seheboh itu? Bahkan para orang-orang luar nih merasa shock gitu guys ya jika merayakan hari kemenangan ini guys ya. Link ada di deskripsi jika teman-teman mau nonton videonya langsung. Tak perlu berlengah masa lagi, kita gaskan. Bismillah and play. Okay, I finished my first official Raya dinner. Rafi, thank you so much. Yeah. Thanks, Daddy. Thank you for inviting me. Yeah. I got to see you give out those envelopes. What is that called? Duit Raya. Do it Raya. Duit raya. You can disagree with me, but you're still gonna be Dia wrong. minta duit raya guys. There's no takbir, 8 takbir in the world can fight how powerful Malay takbir, right? The Together. Melodinya beda And kali of ya. course, as someone who loves to learn about different cultures, this was a perfect Dapat duit raya deh, opportunity for me Ci. to experience the Hari Raya celebrations firsthand. I mean, I'm not exactly sure what to expect, what's gonna happen, but I am super pumped to see how it all unfolds. Because yeah, I've heard so much, like so many people have told me about Hari Raya and how special and how amazing it is. And Jadi dia merasa takjub guys, hal-hal seperti ini di negara mereka itu nggak ada. Dia cuy. datang ke Malaysia hanya sebagai Okey. pelancong. Dia ingat hari raya di Malaysia sama seperti perayaan di negara lain, sekadar makanan, pakaian cantik dan bergambar. Tapi Beda apa yang dia dong. alami di Malaysia betul-betul buat dia terdiam. Okey. Dia kata sepanjang dia mengembara ke banyak negara, dia tak pernah lihat satu perayaan yang bukan sahaja disambut oleh satu kaum, tetapi diraihkan oleh semua orang tanpa mengira bangsa dan agama. Dan sejak hari itu, pandangan dia tentang Malaysia berubah sepenuhnya. Perkara pertama yang buat pelancong itu terkejut adalah budaya rumah terbuka. Bagi Wah, dia, ini ini beda sesuatu yang banget sangat ni, luar Cik. biasa. Bayangkan, kita menjemput orang yang kadang-kadang kita tak kenal pun, masuk ke rumah, makan bersama, Dikasih duduk semeja, makan gitu ya. dan berbual seperti keluarga. Dia kata, di negaranya, perkara seperti ini sangat jarang berlaku. Tetapi di Malaysia, pintu rumah bukan sahaja dibuka, hati juga dibuka. Dan dia kata, disitulah dia nampak maksud sebenar. Push, Hari Raya mewah. bukan sekadar perayaan, tetapi tentang berkongsi kegembiraan. Oke guys ya, jadi ini bukan tentang Anda orang mana gitu guys ya. Yang penting Anda masuk di rumah saya, pasti kita kasih spesial ataupun kita boleh dikatakan tamu ini adalah raja, betul tak guys ya. Jadi kita layan dengan seikhlas hati, apalagi di momen-momen yang sakral ini guys ya, momen yang dimana kebahagiaan ini pasti dia akan dikasih makan gitu ya, dengan
makanan yang sedap-sedap pastinya, dan juga ada duit raya guys ya. Dan ini di negaranya cuy, ini bahkan nggak ada yang seperti ini gitu loh guys. Jadi mereka shock guys. Lanjut. Kepayaan ilmu falak di Malaysia terbukti berkualiti apabila data cerapan dikeluarkan menjadi rujukan negara lain dalam menentukan takwim bulan hijrah serta pelbagai tujuan saintifik lain. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, perkembangan itu sangat membanggakan dalam memperkukuh penguasaan bidang cakrawala. Kita lihat di peringkat universiti, malahan dari sudut teknologi juga kita menggabungkan di antara ilmu ini penemuan baru guys, dengan ilmu falak. dan juga teknologi. Falak ini udah memang benar-benar hebat cuy. Yang kita adakan kerjasama, dicampur ya, iaitu di antaranya Universiti Malaya, digabungkan, USIM dan beberapa universiti lain, membuktikan bahawa negara kita sudah terkehadapan dalam bidang ini. Malahan banyak juga rujukan-rujukan yang dibuat ke cerapan yang kita lakukan. Malahan ada beberapa cerapan kita yang memang dianggap yang terbaik. Today we're going to show you what Eid al-Fitr is like here in Malaysia. First thing to start the day, we're pulling up to Masjid Walaya for Eid Salah. I got my sungguh baju Malaya already. Ini pagi raya cuy. Meriah. Dengan imam juga guys ya, kita bersalaman. Words can't describe the beauty of Eid in Malaysia. Alhamdulillah, we're all done with Eid Salah, but the Eid festivities are going to continue now. Salimat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Welcome to Kampung Haji Palin. Now we're going to show you what people do after Eid Salah here in Malaysia. We just pull up to this village and everyone actually goes house to house, walking to every house, greeting everyone inside, having food with them. We're entering our first house. You can see all the shoes just right outside. The whole family is here. Amin. Berdoa dulu. Amin. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Look at all the Eid food that they give in every single house. Most of this stuff you can only find for Eid time. One is a famous food. We call it a lemang. Lemang. Ini favorit banget nih. We mix it with the rendang. We got all of the Eid specialties. We got the lemang, the kotopak, the rendang. Full banget. Bismillah. All you can say when you're eating this delicious Malaysian food, delicious. Alhamdulillah. Assalamualaikum. You're going to the next house? Yes, next house. I will join you. Next house. Assalamualaikum. So we pulled up to house number 2 and just look how amazing the vibes are. They also do a whole buffet here with all of the traditional Malaysian Eid snacks. Lemang, the rendang. Then you got this beautiful garden. Assalamualaikum. Thank you. Semua bisa makan nih guys ya. Honestly, my favorite part is just seeing all of the shoes at the front. Food all done, and now we are taking a group photo with everyone. Let's go. Malaysian Eid experience, 10 out of 10. Gila guys ya. Jadi semua orang ini bisa menikmati makanan tersebut guys ya. Juada. Bukan hanya sekedar juada makanan ringan nih cuy ya. Jadi segala yang ada tadi dihidangkan itu semua orang bisa makan, boleh makan gitu ya. Meriah banget guys ya. Dan tuan rumah di setiap satu rumah tadi itu pasti akan ada nih ya makanan berat dan juga makanan ringan guys ya. Bahkan itu ada lemang nih, campur lagi ketupat, campur lagi rendang. Waduh gila men. Di sini jarang-jarang cuy. Bahkan kemarin aku datang nih, kebanyakan nggak ada cuy, serius. Aduh keren ya. Hari Raya vibe paling international kat Malaysia ni. Bagi wilayah KL ni lah tempat dia. Yang bestnya dekat sini, korang boleh jumpa pelbagai bangsa daripada bangsa Melayu, bangsa Arab, Indonesia, Bangladesh, Pakistan, India, China, Mak Saleh, Afrika. Mereka datang untuk solat raya bersama dengan kawan-kawan dan juga family. Diorang siap pakai pakaian tradisi dan juga kebudayaan masing-masing. Jadi memang suasana dekat sini sangat-sangat meriah. Jadi sekali lagi selamat Hari Raya. Takbir Hari Raya. Guys, ini bener-bener real ya. Ternyata kalian bisa menjumpai berbagai warna kulit ya, berbagai warna bendera cuy, berbagai warna manusia cuy. Itu ada di masjid ini guys. Gila men, respect banget ya. Jadi seharmoni itukah yang diciptakan oleh Malaysia? Salut, gila men, serius. Kita tak sama dekat mana-mana negara Arab.
Apakah ya? Kecuali dekat Baitul Maqdis. Tuan-tuan boleh search. Beda Kita katakan, ada seorang ustaz kata, takbir orang Melayu ni lembek lah kan. Takbir tu kena semangat. Macam orang Arab kat Mesir, kat Syria, dekat Iraq. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Ya, itu cara dia. Kita dengan cara kita. Tapi di Baitul Maqdis, 80% takbir dia sama dengan orang Melayu kita. Allahu Ternyata, Akbar, guys. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La iyalah ya. ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahilham. Saya tak tahu Palestin ikut Melayu ke Melayu ikut Palestin. Nah, ini Itu saya confused. tak ada jawapan. Dan tolong cari jawapan bagi tahu kat saya. Tapi tak sama dekat mana-mana tempat kecuali kat Masjid Aqsa. Guys, ternyata ini fakta yang benar-benar boleh dikatakan ini beda banget tuh gitu guys ya. Bahkan di negara Arab yang dekat dengan Masjidil Aqsa pun tak sama guys. Yang sedangkan Malaysia ini begitu jauhnya tapi boleh sama cuy. Ini apakah Masjidil Aqsa ikut Melayu atau Melayu ikut Masjidil Aqsa? Nah ini Ustadz pun belum tahu jawabannya guys. Wow. Apakah cuma kebetulan cuy? Serius ya, ini bener-bener sehati. Sebab itu kalau kita nampak antara Malaysia dengan Palestina itu bener-bener gini cuy. Respect guys ya. Wah, coba bagi pencerahan sedikit guys, bagi komenan Anda ya. Lanjut. Raya tahun ini 21 hari bulan Mas. Sabtu ya. Ini sama kita guys, sama ini. Waalaikumsalam. Nah ini sama guys ya. Tapi di Indonesia ada beda-beda. Dia juga sangat terkejut bila melihat orang Cina, India, Kadazan, Iban dan pelbagai kaum lain datang beraya bersama. Mereka pakai baju cantik, makan sama-sama, gelak sama-sama, ambil gambar sama-sama. Dia kata, dia seperti melihat satu keluarga besar, bukan masyarakat yang berbeza bangsa. Di situ dia mula faham. Kekuatan Malaysia bukan hanya pada bangunan atau kemajuan, tetapi pada rakyatnya yang boleh hidup bersama dalam suasana harmoni. Pada awalnya dia sangat teruja dengan rendang, lemang, ketupat dan kuih raya. Tetapi selepas beberapa hari dia sedar sesuatu yang membuatkan hari raya di Malaysia sangat istimewa. Bukan hanya makanan, tetapi suasana. Suasana memohon maaf, suasana ziarah keluarga, suasana kanak-kanak ketawa, suasana orang tua tersenyum melihat anak cucu pulang. Dia kata hari raya di Malaysia ada perasaan yang dia tak pernah rasa di tempat lain. Ini vibe-nya beda gitu ya. Okay, I finished my first official Raya dinner. Rafi, thank you so much. Yeah. Thanks, Terry. Thank you for inviting me. Yeah. I got to see you give out those envelopes. What is that called? Duit Raya. Duit Raya dia dapat I cuy. learned so much today. My stomach is full. This is amazing. Thank you so much, brother. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Ini pertama kalinya gue ngerasain lebaran di luar negeri. Gue sengaja sholat di Masjid Asyakirin KLCC biar pulangnya bisa sekalian foto-foto background kayak gini. Dan ini 3 pengalaman baru yang gue rasain pas sholat Idul Fitri di Malaysia. Pertama moreh. Setelah sholat Id ternyata ada morehnya juga. Gue kira ini cuma buat sholat tarawih aja. Buat yang belum tahu moreh, jadi moreh itu adalah makanan yang disajikan setelah kita selesai sholat tarawih. Nah gue nggak tahu sih apakah makanan yang disajikan setelah sholat Idul Fitri ini istilahnya juga moreh juga atau ada istilah lain. Yang kedua bagi snack. Setelah sholat Id banyak ibu-ibu yang sengaja bagiin snack buat anak-anak kecil. Jadi mereka udah bawa coklat atau marshmallow dari rumah atau snack yang udah dibungkusin kayak gini dan memang hanya dibagi untuk anak kecil aja. Yang ketiga tentunya divers. Ini gue baru pertama ngerasain sholat Idul Fitri yang jamaahnya dari berbagai macam negara. Seru aja sih ngelihat orang-orang yang mukanya bule totok terus pakai baju Melayu atau kayak gue yang mukanya Jawa totok terus nyobain pakai baju Melayu juga. Seru sih, seru. Kalau kalian punya keinginan ngerasain sholat Idul Fitri di luar negeri juga, semoga tahun depan kesampaian ya. Amin, 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 amin. Wih, vibes-nya gila men, cerah banget. Masya Allah guys, Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Guys, itu bener-bener ternyata itu ada morehnya gitu ya, ada jamuan makannya guys setelah sholat id. Nah kita ada disediain nih di masjid tuh ya, ada air balang tadi, kemudian ada mie goreng guys, dan ada juga nih orang-orang yang membawakan makanan ringan nih. Contohnya yang ada bawa anak-anak itu akan dibagikan nih snack kecil ya, marshmallow. Gila men, respect. Dan uniknya lagi nih, kalian bisa jumpai berbagai warna kulit. Nah ini hanya ada di Malaysia loh cuy, beda loh sama di negara lain guys ya. Wah keren sih ya. If you disagree with me, but you're still gonna be wrong. There's no takbir, 8 takbir in the world can fight how powerful Malay takbir, right? The melody. Nah bener ini. You have that sense beda. Of, you know, that sadness that Ramadan is going away, but at the same time you have this also feeling of success that you've gone through Ramadan. Iya ini yang beda, menjadikan beda, nadanya beda itu. Today is a very special day here in Malaysia. That is because it marks the celebration of Hari Raya. Hari Raya is the day that comes immediately after the month of Ramadan. And it's a time for families to come together and rejoice and celebrate making it through this important and sacred month together. And of course, as someone who loves to learn about different cultures, this was a perfect opportunity for me to experience the Hari Raya celebrations firsthand. So today, I visited what's known as the Kampung, a very local area. And guess what? 5 families invited me into their homes, fed me, gave me drinks. And one family, I cannot believe it, they gave me this. And I assumed that it's simply a souvenir, a little envelope made from cardboard, something to take back to England. But then I thought, what if there's something inside it? So I went ahead and opened it like this. And lo and behold, inside is 20 Malaysian ringgit, which is actually quite a significant amount of money. I don't really know why they gave this to me, because they had already fed me with so many delicious meals, including one was mee curry, which included fish and prawns. They also gave me chicken skewers, which in the local language are called satay ayam. And they were so kind and hospitable, but I was definitely not expecting this as well. Thank you so much my friends, if you are watching, you made my day. Seharian ngapain aja lebaran di... Guys, dia itu merasa shock juga gitu. Udah dibagi makan, udah dibagi snack, bagi macam-macam, tapi dibagi lagi amplop tadi cuy, yang ternyata 20 ringgit nih. Gila ya, cukup banyak guys. Serius nih weh. Tahniah Rizky ya. Di Kuala Lumpur. Tahun ini aku nggak balik ke Medan lagi. Jadi rayanya di Kuala Lumpur cuy. Dan ini aku nemenin suamiku sholat di masjid wilayah. Karena lagi nggak sholat, aku jagain mobil. Dan ini tuh rame banget, parkirnya juga susah. Next kita ke Kampung Baru. Ini rumah temen ibu aku, tapi udah kayak keluarga yang nemenin aku dari kuliah tahun 2016. Karena keluarganya mix Malay Indo, jadi di sini kita makan lontong Medan. Aku juga makan lemang dengan rendang. Lemangnya berlemak dan enak banget. Next aku ke open house rumah temanku. Di sini kita makan bakso keju. Enak banget bakso keju di hari raya, dan ketemu teman orang Thailand yang nggak balik juga dia. Terus ke open house selanjutnya ini makan lagi Makassar, dia masak coto Makassar. Cotonya ini daging dan paru. Di sini juga kita makan beef pie dan es buah. Inilah hari raya perantau, cuma 1 hari aja, besoknya istirahat di rumah. Kalau kamu udah kemana aja hari raya tahun ini? Selamat Hari Raya. We are Full, one day away. I'm so excited that Hari Raya is coming up. I am at the Klang. Look. This is where I'll be spending Hari Raya. I've come a day early to experience like what the setup is. I'm here with Amir. Some of you may know him. He's a local. I've done a lot of stuff with him, so I'm spending it with his family. So we've come early. We're going to set up, get a few things sorted. And then tomorrow there's going to be stuff happening. Tonight he reckons there's going to be stuff happening. So I'm going to be filming. I'm not exactly sure what to expect, what's going to happen. But I am super pumped to see how it all unfolds. Because I've heard so much, like so many people have told me about Hari Raya and how special and how amazing it is. And after living here in Malaysia for nearly 9 months,
and actually finally get to experience it and actually be here and like the Klang, the village, Kampung style. It's going to be awesome. And Amir has a really, really big family and I've met his family before, so I'm really like looking forward to it because it's not like I'm going into a completely stranger's family. I know them very well. I know his mum really well now, his sister, like his cousins and all of that. So semuanya like, it just feels like it's going to be like a really, really special time. I'm really looking forward to it. So sebelum dia datang ke Malaysia, dia ingat Hari Raya hanyalah perayaan biasa. Beda Tetapi selepas dia sendiri merasainya, dia berkata ini bukan sekadar perayaan. Ini adalah budaya. Ini adalah kasih sayang. Ini adalah perpaduan. Kadang-kadang kita yang hidup di Malaysia ini sudah terbiasa sampai kita tidak sedar betapa berharganya apa yang kita ada. Sehinggalah orang luar datang dan mereka yang mengajar kita untuk melihat Malaysia dengan rasa syukur. Pelancong itu akhirnya berkata satu ayat yang sangat menyentuh hati. Dia kata, jika dunia belajar sambut perayaan seperti Malaysia sambut Hari Raya, mungkin dunia akan jadi lebih aman. Dan persoalannya sekarang, adakah kita sendiri benar-benar menghargai keindahan itu? Atau kita hanya akan sedar apabila suatu hari nanti ia sudah tiada? Oke guys ya, Arus Story, link ada di deskripsi cuy ya. Oke, ini kata-kata yang terakhir ini guys ya. Andai kata dunia itu merayakan hari raya seperti di Malaysia, itu akan merasa aman cuy. Gila men ya. Sebab di situ kita bisa jumpai berbagai warna kulit guys ya, bahkan berbagai etnis. Sebab di situ kan banyak sekali ya, rakyat Malaysia sendiri aja itu udah berbagai warna kulit gitu loh guys. Dan ada lagi pelancong-pelancong asing yang merasai gitu ya kemeriahan hari raya di sana guys. Jadi salut and respect. Jadi kalau bener-bener dunia mengikuti cara Malaysia ini, insya Allah itu bisa aman guys. Wah, keren banget guys ya kata-kata itu. Dan kita bisa buktikan loh ya, ternyata memang seharmoni itu gitu loh. Dengan adanya perayaan ya Idul Fitri, perayaan Deepawali, perayaan Chinese New Year, itu kan semua itu berbilang kaum cuy ya. Kita beraya waktu Cina pun kita datang ke rumah orang Cina berdatang ke rumah orang Melayu. Itu kan memang gimana cuy, aku nggak bisa expect gitu. Bahkan orang asing pun, orang luar pun merasa wah pasti shock lah ya melihat keharmonian itu guys ya. Jadi kalian bangga, patut merasa bersyukur gitu ya, duduk di bumi bertuah dengan keamanannya, dengan harga bahan pangan yang terjangkau gitu ya, dengan fasilitas kerja yang cukup bagus ya, GDP naik, ringgit naik. Respect guys, respect, tahniah lah guys ya. Tetap selalu bersyukur dimanapun kita berada guys ya. Jadi sebelum kita tutup guys ya, sekali lagi minal aizin wal faizin, mohon maaf zahir dan batin guys ya. Kosong cuy. Jadi tinggalkan komentar terbaik Anda. Jumpa di video hadapan guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.